Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena malam hari ini kami percaya Engkau ada di tempat ini. Dan Engkau siap memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya kami yang berhimpun di dalam ruangan ini, tetapi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, dimanapun berada, dari seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Biar kami membuka hati sehingga firman-Mu sungguh membekali kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua supaya kami dilawat oleh kehadiran Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua orang yang percaya berkata amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa hadir dan melayani Bapak Ibu Saudara. Dan saya sangat merasa terhormat bisa melayani dalam kebaktian tahunan nasional yang ke-59. Sebuah kebaktian yang legendaris, yang luar biasa, sudah menjadi berkat dari zaman ke zaman. Tentu saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Roland Octavianus untuk kesempatan yang dipercayakan dan juga rekan-rekan hamba Tuhan lain yang hadir pada hari ini. Sebetulnya saya, istri dan juga Ibu Meidar, istri Pak Roland ini pernah satu angkatan, saudara. Ya. Tahun 1983 kami kuliah di Seminari Bethel Petamburan, Jakarta. Hampir 40 tahun yang lalu. Jadi kalau boleh dibilang Ibu Meidar ini orang GBI yang dititipkan di YPPII Batu Malang. Haleluya. Tapi apapun wadahnya, asal Tuhan rajanya, maka sorga bersuka cita. Haleluya. Saya menikah, punya 3 orang anak dan 2 orang cucu. Saya juga melayani di Sekolah Tinggi Teologi Karisma di Bandung. Juga ada jemaat yang saya gembalakan di Bandung di 4 tempat yang berbeda. Di Jakarta juga ada 3 tempat yang berbeda. Dan pada periode ini Tuhan mempercayakan saya untuk menjadi ketua umum dari Sinode Gereja Bethel Indonesia. Saya mengucap syukur di tengah segala tantangan termasuk pandemi ini. Tuhan telah memberkati sinode yang saya juga layani, sehingga sekarang kira-kira ada 6.600 gereja lokal di 27 negara, di 5 benua dengan lebih kurang 3 juta anggota jemaat dan 20.000 hamba Tuhan. Dan saya percaya semua hanyalah anugerah Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin membagikan berkat firman sesuai dengan topik yang diminta, yaitu jatuh bangun sang raja dari 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 31, dan karenanya saya akan memberikan judul jatuh bangun seorang pemimpin. Saya mengajak kita membaca 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Amin. Hizkia itu arti namanya adalah Yahweh adalah kekuatanku. Dia menjadi raja Yehuda dengan ibu kota Yerusalem, Israel bagian selatan. Dia memerintah sekitar tahun 729 sebelum Masehi sampai tahun 687 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang raja yang bernama Ahaz. Ibunya adalah Abi atau Abia. Nah, Hizkia ini menjadi raja ketika dia masih berusia muda, 25 tahun. Dan dia memerintah
29 tahun. Saudara-saudara, Hizkia adalah raja Yehuda yang menyaksikan penawanan kerajaan Israel Utara yang ibu kotanya Samaria oleh Asyur. Karena itu terjadi pada tahun 721 sebelum Masehi, pada masa ketika Hizkia menjadi raja di Yehuda. Nah, sebetulnya pada usia 39 tahun Hizkia ini sakit dan hampir mati. Tapi kemudian oleh anugerah Tuhan, kasih yang kekal bagi dunia yang gagal, dia mendapatkan perpanjangan umur 15 tahun. Jadi dia baru meninggal pada usia 54 tahun. Penerusnya adalah Manasye yang lahir di tahun ketiga dari injury time, dari perpanjangan waktu hidup daripada Hizkia. Dan Manasye ini menjadi raja di usia 12 dan memerintah 55 tahun, lebih lama dari ayahnya Hizkia. Nah, hal yang menarik saudara sekalian, ternyata Hizkia ini adalah seorang pemimpin yang melakukan transformasi rohani besar-besaran. Apa saja yang dia kerjakan? Dia memulihkan rumah Tuhan dan ibadah yang selama zaman ayahnya Ahaz tidak pernah dilakukan. Dia juga menjauhkan bukit pengorbanan, meremukan tugu berhala. Bahkan dia menghancurkan Nehustan, yaitu ular tembaga yang pernah dibuat oleh Musa di padang gurun, sehingga semua orang yang sakit yang melihatnya bisa sembuh. Karena ternyata orang di kemudian hari tidak lagi menyembah Yahweh, tetapi menyembah Nehustan yang adalah buatan tangan manusia. Dan tentu melakukan pemusnahan daripada tongkat tembaga yang dipimpin, yang pernah dibuat oleh nabi besar yaitu Musa, adalah hal yang sangat membutuhkan keberanian. Lagi pula pada zaman Hizkia, dia melakukan Paskah. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa seorang pemimpin sejati adalah seorang influencer. Dia adalah orang yang bisa menginfluence, bisa mempengaruhi orang. John Maxwell, seorang pakar kepemimpinan, pernah berkata, ciri seorang pemimpin yang berhasil adalah dia bisa menciptakan perubahan positif. Dan itu yang dikerjakan oleh Hizkia sepanjang masa hidupnya. Nah, saudara-saudara, saya ingat ada seorang misionaris yang pernah pergi ke sebuah suku terasing, dan tentang dia dicatat begini. Sebelum dia datang, tidak ada satupun orang Kristen di sana. Dan ketika dia meninggal di pulau itu, tidak ada satu orang pun yang tidak Kristen di sana. Itulah seorang yang melakukan transformasi, perubahan. Dan saya percaya Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang dipakai oleh Dia untuk melakukan perubahan positif di dalam kehidupan. Keluarga kami dulu bukan keluarga Kristen, semuanya adalah penyembah berhala. Orang pertama dalam keluarga kami yang bertobat menerima Yesus adalah ibu dari nenek saya. Dia tinggal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Seorang misionaris datang ke daerah itu, memulai kebaktian dengan cara sederhana. Oma tua ini mendengar firman Tuhan. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia mulai bersaksi kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Semua tidak suka dengan Oma. Orang memarahinya, suaminya mengancam, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Orang kedua yang bertobat dalam keluarga kami adalah ayah saya. Sejak itu satu demi satu anggota keluarga bertobat menerima Yesus. Sekarang kira-kira 150 orang anggota keluarga dan famili dekat semuanya jadi Kristen. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Akhir bulan yang lalu kami sekeluarga ada di Surabaya karena ayah saya Pendeta Julius Ishak Abraham rasanya pernah mengisi juga ya dalam KTN beberapa tahun yang lalu. Itu merayakan wedding anniversary yang ke-59. Dan sebetulnya dia tinggal di Tasikmalaya sampai hari ini.
Dia sebetulnya hanya ingin kumpul dengan keluarga. Karena setiap berapa tahun sekali memang kami kumpul-kumpul dengan keluarga karena kita sudah generasi keempat. Jadi kalau generasi keempat tidak pernah dikumpulkan dan dijelaskan oleh orang tuanya, nanti ketemu di jalan gak kenal saudara sekalian. Jadi yang paling penting bukan pestanya tapi ngumpulnya itu. Dan kami hadir dari berbagai kota dan merayakan sukacita Tuhan. Dan saya mulai perhatikan, oh Tuhan luar biasa karyamu dalam keluarga kami yang dulu tidak pernah mengenal Kristus. Saudara-saudara, ayah saya 9 bersaudara, 5 orang jadi pendeta. Saya generasi berikutnya ada beberapa orang sepupu melayani di berbagai gereja di kota-kota yang berbeda. Kemudian anak saya ada yang jadi hamba Tuhan. Dan juga seangkatan dia ada beberapa orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan kalau kami mulai menghitung kira-kira dari pelayanan-pelayanan yang ada, berapa orang yang sudah terima Yesus dan dibaptis. Pelayan-pelayan Tuhan dari keluarga kami melakukan pelayanan membaptis orang lebih dari 10.000 orang. Tapi saya mau bilang, kami tidak bisa berbangga. Karena orang pertama yang Tuhan pakai dalam keluarga kami untuk bertobat dan memberitakan Injil, seorang nenek tua sederhana yang buta huruf. Tapi orang tua itu adalah orang yang dipakai mentransformasi keluarga kami dengan Injil Yesus Kristus. Di batu nisannya di Kembang Kuning Surabaya ada tulisan, Oma yang tercinta, pelopor iman Kristen dalam keluarga kami. Haleluya. Oma saya bukan orang terkenal, tapi Tuhan bisa pakai siapa saja yang mau melakukan reformasi rohani, membawa seluruh keluarga datang kepada Yesus. Dan bagi saya itu yang paling penting. Saya merasa gagal ketika saya bisa memberitakan Injil, memiliki kedudukan dalam berbagai lembaga Kristen. Tapi kalau aku melihat keluargaku tidak menerima Yesus, jadi saya harus memastikan Injil harus dialami di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Saudara-saudara, dan itu membutuhkan keberanian. Saya mendengar dari kisah para senior saya bagaimana Oma dimaki-maki. Kalau dia doa, duduk, anaknya bisa goyang bangkunya, haleluya. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita ingin dipakai Tuhan untuk melakukan transformasi rohani, dibutuhkan keberanian. Berani memberitakan Injil, berani mentaati apa yang Tuhan suruhkan walaupun resikonya besar. Karena itu saya mau katakan lebih baik wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau orang hatinya kecil gak bisa dipakai Tuhan untuk melakukan transformasi. Nah saudara, inilah luar biasanya kehidupan Hizkia. Dia seorang transformator yang membawa umat Yehuda datang kembali kepada Tuhan. Kalau boleh saya bandingkan dari kerajaan utara mungkin seperti Elia, nabi yang membawa orang Israel kembali kepada Tuhan walaupun Ahab dan Isabel itu sangat mencondongkan mereka kepada berhala-berhala yang lain. Ada beberapa hal yang saya temukan dari pembacaan firman tentang Hizkia. Yang pertama, saya melihat ada pergumulan pemimpin. Nah saudara, ada pergumulan berupa masalah eksternal. Karena Alkitab berkata pada zaman Hizkia memerintah, dia dikepung oleh Raja Sanherib, Raja Asyur yang ternama. Dan kemudian Sanherib menuliskan surat, sebetulnya surat cacian, makian, yang intinya adalah jangan percaya kepada Allahmu yang berjanji akan melindungi Yerusalem. Itu adalah janji kosong, Allahmu tidak akan pernah bisa menyelamatkan engkau. Karena kerajaan-kerajaan yang lain, dia sebutkan di dalam ayat-ayat Alkitab, itu semua sudah takluk. Apalagi kerajaan Yehuda pasti takluk. Nah pada saat Hizkia menerima surat tersebut, dia gemetar, kekuatannya tidak seberapa.
Tapi langkah yang dia lakukan dahsyat. Dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan dan berdoa seperti gambar di sana. Dia bentangkan surat itu dan berkata, Tuhan, ini surat yang aku terima dari Sanherib. Dan ini surat bukan untuk saya, engkau yang dicaci maki. Bapak Ibu, apa pernah satu kali dapat surat dari bank, tagihan yang banyak banget. Wah, sampai kita kaget, berapa puluh juta saya harus bayar. Tapi rasanya saya nggak pernah beli apa-apa yang dicantumkan di sana. Lalu ketika kita sedang bingung kenapa tagihan begitu banyak, waktu kita lihat, ternyata namanya bukan nama kita, namanya nama tetangga di sebelah kita. Jadi apa yang kita lakukan? Kita tutup kembali itu surat, kita kasih surat itu kepada tetangga. Sebab tetanggalah yang harus membereskannya dan bukan kita. Saudara tahu ini sikap Hizkia ketika dia menerima surat cacian dari Sanherib. Dia bawa kepada Tuhan dan dia bilang, sorry bos, ini salah alamat. Dia kasih kepada saya. Yang dicaci maki yang dimaksudkan adalah engkau. Dan karena engkau yang menerima surat itu, engkau yang akan berperkara kepada Raja Sanherib ini. Dan aku yakin engkau sanggup mengatasi semua tantangan yang ada. Kalau saudara punya masalah, beban, kesulitan, karena engkau melayani Tuhan, mengiring Tuhan, bawa pergumulanmu seperti Hizkia membentangkan surat itu kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata pada ayat yang berikutnya, aku akan memagari dan aku akan melindungi Yerusalem, sehingga musuh tidak akan bisa menjamahnya. Lalu apa tindakan yang Tuhan kerjakan? Ayat berikutnya, klik. Tindakan Tuhan adalah yang tadi. Tuhan mengirim satu orang malaikat untuk membunuh 185.000 orang Asyur. Yang dikirim cuma satu malaikat. Tapi yang mati dari pihak musuh 185.000 orang. Saya mau katakan, Allah kita adalah Allah yang sangat kuat dan perkasa. Cukup dia kirim, tidak usah banyak-banyak. Hanya satu malaikat dan semua musuh akan porak-poranda, akan dibantai, akan kocar-kacir. Apalagi dalam Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang benar. Kalau orang berkemah di sekitar itu bukan satu, lebih dari satu, banyak. Satu malaikat saja begitu kuat membunuh 185.000 orang. Apalagi kalau malaikat Tuhan berkemah. Ibrani berkata bahwa malaikat adalah roh yang Tuhan perintahkan untuk melayani orang yang akan diselamatkan. Dan orang yang akan diselamatkan saja dilayani oleh pelayanan malaikat. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih melakukan pelayanan melalui malaikatnya. Karena malak, angel adalah pesuruh daripada Tuhan. Tahun 1996 terjadi kerusuhan, saudara. Setelah Situ Bondo, sebelum Jakarta, ke kota Tasikmalaya di Jawa Barat. Seluruh gereja-gereja dirusak, dihancurkan, dibakar. Sekolah-sekolah Kristen juga mengalami hal yang sama. Nah, pada waktu itu saya masih ada di kota itu membantu pelayanan ayah saya di sana. Dan itu terjadi tanggal 26 Desember. Kami baru saja merayakan Natal di jemaat. Dan hari-hari berikutnya sampai akhir tahun biasanya kami pergi ke beberapa kota melayani Natal juga di cabang-cabang. Ayah saya pergi ke kota A, saya ke kota B, lalu ada staf gembala yang lain ke kota C. Nah ternyata kerusuhan itu terjadi ketika kami sedang pergi keluar kota. Ada seorang staf gembala yang tinggal di pastori gereja, saudara. Jadi kalau ini gereja, ada gang kecil, nah dia tinggal di rumah belakang di gang kecil itu. Istrinya sedang melahirkan anak yang kedua di rumah sakit bersalin yang tidak terlalu jauh dari gereja. Anak pertama usia 3 tahun, namanya James. Saudara, dan ketika kerusuhan itu sedang terjadi, orang-orang datang bawa besi, bawa senjata tajam, ratusan ribuan orang membakar gereja. Maka ibu daripada James ini teriak-teriak di rumah sakit bersalin itu. Tolong anak saya, tolong anak saya. Nggak ada yang berani. Siapa yang berani menyelinap di antara ribuan orang yang beringas. Untung ada satu orang Sunda, bukan orang Kristen.
Dia sedang menunggui istrinya yang juga akan melahirkan anak. Dia bilang, di mana Bu? Dia diberitahu dengan cepat, dia bilang, oke, saya akan tolong. Jadi dia menyelinap di antara banyak orang, pergi ke pastori gereja di belakang gereja tersebut, saudara, mengangkat anak tersebut 3 tahun, membawanya lari dan menyerahkan kepada ibunya. Wah, ibunya senang sekali. Setelah agak reda, dia tanya sama bapak itu, Pak, ngomong-ngomong tadi anak saya lagi sama siapa? Oh, anak ibu lagi ada di halaman rumah, digendong satu orang tinggi besar pakai jubah putih. Mungkin pastor. Lalu istri staf gembala bilang, oh kalau di gereja Kristen namanya pendeta, tapi nggak ada yang pakai jubah putih. Drama Natal pun sudah lewat begitu. Oh saya nggak tahu ya, saya kan bukan orang Kristen. Tapi yang jelas itu orang tinggi besar jubah putih menggendong anak ibu. Waktu saya dengar hal itu saya nggak langsung percaya, saudara. Saya tanya sama anaknya, umur 3 tahun. Nggak mungkin bohong lah kalau 3 tahun. James, kamu lagi kemarin di rumah itu waktu orang rame-rame digendong siapa? Oh, digendong om saya. Oh, kan bener, bukan malaikat tuh, omnya. Saya tanya omnya, saudara sekalian. Lalu saya tanya, bener kamu yang gendong anak ini? Gini, karena papanya kan pelayanan keluar kota Natalan, mamanya ada di rumah sakit. Maka saya ditugaskan untuk nginep di situ. Nah, waktu terjadi keributan itu, saya keluar dari rumah, dari gang itu saudara, lalu berdiri lihat situasi. Tangannya tiba-tiba ditarik oleh tetangga yang sebelah gereja, yang rumahnya di depan pastori ini. Dia ditarik ke dalam, dia bilang, ngapain kamu keluar? Bahaya sekali. Kamu bisa jadi sasaran orang. Jadi udah di sini dulu sampai ini rombongannya lewat. Dan omnya itu merasa salah sekali. Kenapa? Dia tinggal anak kecil. Seorang diri di rumah. Sampai hari ini kita tidak pernah tahu siapa orang tinggi besar jubah putih yang menggendong anak itu menyelamatkan ketika kerusuhan terjadi. Tapi tidak mustahil Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong setiap orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Orang cemas dengan apa yang terjadi dengan negara kita, terutama pada tahun 2024. Karena kekhawatiran ada kelompok radikal yang bisa menguasai Indonesia dan menjungkir balikan semua yang ada. Tapi kita punya senjata, kita doa kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa mengutus malaikatnya. Satu malaikat bisa mengutus 165.000 orang. Masyur. Tuhan utus pasukan malaikat untuk Indonesia. Karena saya tahu Indonesia ada di mata Tuhan. Indonesia dikasih oleh Tuhan. Kenapa Pak Jokowi presiden kita yang dipakai untuk mengendalikan Ukraina dengan Rusia? Saya percaya dari sana Tuhan yang kasih. Bukan kuat gagah secara militer yang menyebabkan hal itu. Tapi kalau Tuhan yang memberikan perintah, kalau Tuhan yang membuka jalan, dia siapkan semuanya. Maka semua jalan Tuhan tidak akan pernah gagal. Saya percaya Tuhan cinta Indonesia. Dan saya akan begini, siapapun yang terpilih, saya pribadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI akan tetap jaya di Indonesia. Karena Indonesia akan menjadi pusat lawatan yang luar biasa. Masih ada tugas yang besar untuk Indonesia. Saudara, kita mendengar kiri kanan dan menjadi emas. Tapi doa membuat pusat itu akan terjadi. Israel tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Tapi dia membaca surat itu kepada Tuhan. Tuhan bilang, nasihat. Itu saja kurang ajar, tidak perlu surat kepada kamu. Ini surat kepada aku yang akan melakukan. Tentang sesuatu apapun, ada Tuhan
yang memberikan kebenaran. Tetapi kedua, saya lihat pergumulan yang juga dialami adalah masalah internal. Karena di ayat 24 tadi dikatakan bahwa dia sakit dan hampir mati. Lalu kemudian dikatakan bahwa dia berdoa, menangis dan membelas kasihan daripada Tuhan. Dan ayat 5 Tuhan menjawab, kalau aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Saya percaya hari doa disertai dengan air mata itu punya power yang sangat luar biasa, yang akan memecahkan surga dan menjadikan lawanan Allah terjadi di muka bumi ini. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kali Anda berdoa dengan mencucurkan air mata? Doa dengan mencucurkan air mata bertanda kesungguhan, keseriusan, bukan sekedar doa formalitas, tapi doa sungguh memohon. Aku tidak bisa melakukan apapun Tuhan, mataku tertuju kepadamu. Ya Tuhan, beri aku belas kasihan-Mu, sebab kalau aku anugerah, aku akan mati binasa. Tuhan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air mata. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang berdoa, sudah berdoa lama dan rasanya kok Tuhan tidak jawab doa saya, nanti perkataan Tuhan ini kepada, telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Air mata orang ada tampung di dalam hidupnya, akan pernah kembali dengan sia-sia. Telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menjadikan umurmu 15 tahun lagi. Saya mau katakan ini, pertemuan yang terbesar akan menjadi mujizat yang hebat. Masalah yang terbesar akan menjadi kesaksian yang paling luar biasa. Seperti saya, mujizat masih terjadi. Mujizat itu besar. Apa mujizat yang dialami setelah kita mengalami masalah? Kalau ada masalah, kalau ada mujizat. Kalau tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Mujizatnya kecil, masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Masalah sedang, mujizatnya sedang. Masalah yang besar, mujizatnya baru besar. Saudara mau menggunakan mujizat, mujizat besar, siap menghadapi masalah besar. Tapi jangan takut, karena Tuhan lebih besar dari masalahmu. Dan kau akan melihat pahlawan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Lalu ayat 8 berkata, Tuhan memberikan tanda bahwa dia akan mengenapkan mujizat itu. Bayang-bayang penunjuk matahari akan mundur. Biasanya maju, saudara, sekarang mundur. Itu berarti jam akan mundur kira-kira 40 menit. Wow, luar biasa. Dan ini yang namanya mujizat. Mujizat artinya sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tapi Allah melakukannya. Dan itu terjadi ketika kita berdoa dengan mencucurkan air mata. Sampai hari ini saya masih percaya akan kisah doa. Mungkin kita lemah secara manusia, tapi doa menghubungkan kita dengan kuasa tanpa batas dan mujizat terjadi. Saya ingat sekian tahun yang lalu, sekalian, saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah kami sebidang tanah yang cukup luas untuk membangun gedung gereja. Tempat ibadah selama ini kami gunakan sudah terlalu seperti untuk digunakan 1 ibadah, 2 ibadah, 5 ibadah. Tapi orang-orang datang, Tuhan berikanlah tempat yang besar, saya membangun gereja untuk ribuan orang sekali ibadah. Tapi yang kau tahu, saya tidak punya uang, saya tidak punya dana, dan saya tidak tahu bagaimana caranya. Beberapa hari kemudian ada jemaat yang memberikan informasi, ada tanah hampir 1 hektar dijual sebuah kompleks perumahan yang cukup mahal di Kota Bandung. Saudara-saudara, kemudian kita melakukan hal tersebut dan jumlah angka yang kita sudah sepakati, masalahnya dia tidak punya duit. Maka saya kumpulkan para pengurus gereja. Gimana kita lihat perkembangan gereja di tempat yang ada sekarang, tempatnya kita mau beli tanah, dan mereka semuanya setuju. Cuma masalahnya nggak punya duit, saudara sekalian. Lalu ketika saya share tentang hal itu, mereka bilang, itu rapatnya masih jauh,
di hari Natal, tapi yang pada itu di malam kudus sunyi. Saudara. Mungkin mereka pendeta kelihatan beriman tapi juga punya ini gimana ya. Lalu seorang ngomong gini dari terus, Pak Rubin, sudah doa pada Tuhan sama kita lagi. Ya sudah dong, setelah doa makanya saya ngobrol sama Anda. Yang ngomong gini, Pak, sedikitnya kita punya uang beli tanah, tentu kita izin gereja, karena Jawa Barat adalah provinsi yang gereja paling banyak dirusak, itu bukan dikasih izin. Anda tetap duit itu tetap gereja. Saya pikir benar juga ya, masuk akal juga. Ini Roh Kudus memberikan hikmat dari sana begini loh. Kalau kita punya tanah, memang belum tentu dapat izin gereja. Tapi kalau kita nggak punya tanah, pasti dapat izin gereja. Jadi yang penting punya tanah dulu, baru urus izinnya. Kalau masih tanah orang kita urus. Saudara-saudara, akhirnya mereka bilang, ya kita mau uangnya dan kita doa saja dalam ketiga. Saya percaya benar-benar akan mujizat. Jadi berikutnya saya khotbah, saudara-saudara, dan saya sebetulnya khotbah itu tentang jemaat, gak berani ngomong sama jemaat dewasa dulu. Tapi saya khotbah, kebetulan saya ada juga khotbah di ibadah youth, ibadah pemuda. Jadi saya bilang, apakah kalian percaya kita akan tanah bangun gereja untuk ribuan orang beribadah di tanah pemuda? Karena orang muda termasuk mahasiswa dan sebagainya itu punya satu kesamaan diri. Apa imannya? Walaupun semuanya saudara sekalian, mujizat perlu ketahuan iman bukan ketahuan pemuda tentunya. Bahkan kemudian saya sampaikan hal ini berjemaah. Ya ibadah pagi dan siang ada formulir dan iman membuka ada kira-kira janji iman 500 juta rupiah lah saudara. Oh masih dari harganya. Dan itu bukan duitnya yang 500 juta, janjinya nggak tahu tidak atau tidak gitu ya. Tapi bagi ibadah terakhir pada sore ketika saya khotbah saya mengatakan bangun gereja ribuan orang. Seorang asyir di depan membawa sedekah kertas. Banyak ada orang yang menitipkan dia dan tulisnya saya masih ingat sampai hari ini. Pak Rubin nanti saya saja yang semua biaya pembelian. 4 hari kemudian saya ketemu dengan dia di sebuah hotel di Bandung. Dia kasih beberapa lembar saya. Tanah yang saya pikir harus dicicil bertahun-tahun dengan uang bank. Only 4 days, hanya 4 hari selesai. Karena Tuhan yang menyelesaikan untuk kita. Permulaan yang terbesar akan bisa yang terbesar. Ketika sungguh berdoa mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Kami membangun sebuah gereja, kita beri nama Stay Away from Heaven, boleh ditunjukkan gambarnya. Dan ini ada kira-kira bisa 3.000 orang sudah sekali ibadah, akan menggunakan 4 kali ibadah. Dan kita beri nama Stay Away from Heaven, bukan Tuhan. Karena Stay Away from Heaven itu agak dari bawah, dari tanah bersama ke surga. Tapi anugerah Tuhan, Stay Away from Heaven, anugerah Tuhan selalu mengalir atas ke bawah. Inilah kasih yang kekal untuk dunia yang kekal, yaitu kasih yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang lapar dan haus kepada Dia. Sekarang saya sudah melihat hal tentang Hizkia. Yang kedua adalah tentang kesalahan daripada kami. Di ayat 25, setelah Hizkia sembuh daripada penyakitnya, lalu datanglah utusan Raja Babel untuk mendengar bagaimana ceritanya sehingga dia sembuh. Maka saudara sekalian dikatakan demikian. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkannya kepadanya karena ia menjadi takut sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa muka. Jadi mesti ketika para tamu datang, kok kamu
mujizat kebaikan Tuhan yang diceritakan oleh sekian apa. Dia pamer saudara kekayaannya, kehebatannya. Bahkan kalau saudara ada pada 32 ayat 27 sampai 31 itu diceritakan tentang kejayaan, tentang kekayaan, tentang prestasi-prestasi yang dilakukan oleh dia, dan dia tidak mengagungkan Tuhan yang telah memberikan mujizat semua. Saya kemudian dipakai Tuhan, semua yang telah dilihat oleh utusan Raja Babel, semua akan diangkat ke Babel. Saudara-saudara, apa yang menjadi kesalahan dari para pemimpin? Kesombongan. Kalau sudah hebat, sudah berhasil, sudah dipakai Tuhan, mulai lupa diri. Akhirnya berkata Allah menentang orang yang bongkar, tapi mengasihani orang yang berdahat. Yang selalu kita harus jaga adalah hati kita, karena Tuhan tidak ingin kemuliaannya diambil oleh kita, umat manusia. Siapa sih kita? Apa sih kita banggakan? Kita cuma debu tanah, saudara sekalian. Tuhan pun kita 5 menit saja sudah mati. Apa sih kita sombongkan? Bukankah semua ini ada anugerah Tuhan? Kadang ada orang yang saya bilang, wah Pak Rubin pendeta besar. Saya langsung bilang, saya bukan pendeta besar, saya pendeta kecil dari Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, aku harus makin berkurang-kurang, Tuhan harus makin bertambah-tambah. Saya bersyukur hari ini banyak orang muda Tuhan pakai dalam pelayanan. Tapi tidak kurang dibimbing punya hati Allah. Bahayanya itu saudara apa? Potongannya boleh dari Tuhan. Saya mau bilang hamba Tuhan itu bukan selebriti. Hamba Tuhan itu adalah dulos kulios, acung daripada Tuhan. Saya nggak berdua begini, ini visi saya bukan. Kita akan mengalami kegagalan dalam visi kita. Tapi Tuhan visimu biar menangkap dan biar jadi kacungmu untuk menyaksikan apa yang kau perintahkan kepadaku. Kalau visinya Tuhan, Tuhan yang akan atur semuanya. Tuhan akan selesaikan, Tuhan akan cukupkan semuanya. Saudara-saudara sekalian, Allah menentang orang yang sombong tapi menasihati orang yang rendah hati. Lucifer sombong dikatakan iblis musuh yang pertama. Selama dari hidup kita ada anugerah Tuhan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya atas kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa akan ubah segala kebajikan Tuhan? Karena aku akan mengangkat dia keselamatan dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Orang yang sombong akan dirembukan. Saya pernah dengar ada seorang petinju ternama nama Muhammad Ali. Setelah dia tidak lagi bertinju, suka dia dari satu penerbangan dari satu kota ke kota yang lain Amerika Serikat. Nah, ketika mau take off, pramugari datang karena dia belum pakai safety belt. Lalu pramugari berkata, makan saya pakai sabuk pengamannya. Muhammad berkata, kamu tak tahu siapa? Muhammad Ali tidak perlu sabuk pengaman. Tapi peraturan penerbangan haruskan seorang penumpang mengenakan sabuk pengaman. Siapa saya? I am the greatest Superman. Superman tidak perlu pakai sabuk pengaman. Bapak tahu kan waktu Muhammad Ali juga menunggu itu sholat 1000 hampir ditutup. Gak pernah ada lagi orang kalau lagi berlatih sholat ditutup kantor berlibur. Siapa yang ingat pernah ngalami waktu Muhammad Ali tinju dan saat tutup sekolah berdarah? Ya, masih ya. Gak angkat tangan berarti sudah tua. Tahu tentang hal itu. Nah, saudara, pramugari
akhirnya berkata begini, sorry, Superman tidak pernah naik pesawat. Superman terbang di luar. Jadi kalau Anda bersama, Anda dalam tempat ini, silakan pakai pesawat pengamanan. Ditinggal sama pramuka, tapi pramuka kasih suara. Saya pasang juga saudara sekalian. Orang sombong akan dipermalukan. Orang rendah akan diangkat. Apa yang kita harus lakukan ketika pemakaian berkauan? Kita hati yang rendah. Kalau percaya Tuhan kekayaan yang banyak, dipromosikan oleh Tuhan, mendapatkan fasilitas yang luar biasa, kita selalu ingat dari mana kita berasal, dan kita harus memberikan semua kemuliaan Dia. Saya ingat ada seorang pemilik real estate yang di kantor pemasaran, di atas kantor pemasarannya, dia nggak pasang bola, nggak pasang gambaran apa tentang rumah yang dia jual, dia pasang jalan. Dia bilang, kamu kok aneh kalau rumah pasang jalan atas kantor pemasaranmu? Dia bilang, saya memang jalan, saya khusus jalan. Dan saya bisa sombong karena saya dari siapa yang pergi ke kantor pemasaran itu menengah ke atas dengan kaki. Saya jalan, dan itu mengkotai saya. Ingat dari mana kamu berasal. Ingat kamu siapa. Hanya kursi yang diangkat oleh Tuhan. Saya tunduk kepala. Saya kata, Tuhan, ingatkan aku bahwa Engkau yang membuat aku berhasil. Kesalahan pemimpin adalah ketika sudah tidak bisa diomongin oleh orang lain. Ada beberapa orang yang malah berkata, oh dia, situ Tuhan yang ngomong. Kita ada yang dengar. Setiap kali kita ajukan dari Tuhan, lalu Tuhan ngomong kita yang berani ngomong sama dia. Tetapi ketika hati mulai menyeluruh di dalam hati, kita mengajarkan bahwa Allah menentang orang yang suka, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, harus yang Hizkia lakukan ketika urusan itu datang, bukan menceritakan tentang kekayaannya. Seharusnya dia bersih tentang kebaikan Tuhan yang telah menyembuhkan dia. Dia tidak boleh fokus kepada diri sendiri, dia fokus kepada Tuhan. Lo ingat urusan kafir datang, ceritanya gimana Hizkia orang sembuh, katanya ada mujizat yang bisa mundur. Oh itu kesaksian, itu kesempatan untuk bersaksi lah kalian. Dia tidak gunakan kesempatan itu, dia cerita tentang kehebatan dirinya. Saya katakan yang paling penting didengar oleh orang lain adalah Injil Kristus. Injil itu yang harus menyelamatkan setiap orang. Siapa yang kita harus berani bersaksi tentang Yesus. Dia mau bertobat, mau terima, dia mau terima. Itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah menabur benih dan tugas Roh Kudus yang menumbuhkan benih itu sehingga orang percaya kepada Yesus. Ini panggilan kita, bukan fokus kepada diri, fokus kepada Tuhan. Fokus kepada diri kita akan kecewa. Seluruh harta yang menunjukkan kepada urusan raja akan diborong ke Babilonia. Orang yang fokus di diri akan kecewa. Orang yang berfokus Tuhan akan tertawa dengan sukacita karena Tuhan akan melakukan perkara yang hebat. Ada yang masih jomblo nggak di sini? Ada boleh angkat tangan yang belum menikah. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih jomblo. Mungkin malam ini akan ada khusus orang jomblo. Saya mau bilang, kalau engkau bahkan pernah pacaran lalu putus dan fokus kepada diri, fokus kepada Tuhan. Yang masih mahasiswa, fokus belajar, tapi Tuhan akan kirim yang paling baik dalam kehidupan saudara pada waktu itu. Itu yang kami jomblo semua. Kenapa sampai ini teman-teman saya mau bilang, engkau begitu berdekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjauhkan engkau dari si kurang ajar itu, sehingga si kurang ajar itu bisa mengambil keuntungan dari hidup. Yang ada banyak dalam
hamba Tuhan gagal, dia lagi yang masuk dalam pelarian karena masalah pasangan hidup. Kalau kau keliru cari pasangan hidup, habis itu saudara. Panggilan yang begitu kuat Tuhan datang kepadamu. Lihat dari lawan dan sebagainya. Kalau engkau tidak mendengar dengan seimbang, itu habis semua saudara. Karena itu jangan sembarangan pilih pasangan hidup. Lama pandai ya, Mas Om. Saya kasih sedikit. Saudara itu mesti punya kriteria. Jangan mau dikirim, langsung kita pikir, jangan dikirim Tuhan. Kalau nggak punya kriteria, ada orang nanya, jangan ya. Punya kriteria pertama, seiman. Kedua, lawan jenis. Ini penting sekali ya. Karena alam menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eva. Nah setelah itu baru kriteria yang lain, asal jangan terlalu mulut. Ada wanita yang punya 3 kriteria, 3 T. Pertama takwa, yang kedua aman, yang ketiga adil. Wah, jangan sekali sudah, jangan harus takwa sama Tuhan. Ada yang jelas sama saya, Pak, sekarang kalau cari pasangan itu yang penting ada hati. Oh bagus dong, maksud hati, harta dan properti. Nah, itu gawat saudara. Mungkin ada yang masih begini, tapi saya itu sampai hari ini belum dapat pasangan itu. Kenapa? Saya kasih justi B. Yang pertama, berdoa. Sudah belum dapat. Kalau itu yang kedua, usaha bergaul dengan terus. Sudah belum dapat juga. Itu ketiga, berkaca. Mungkin karena terlalu tinggi pilihanmu, mulut berkaca. Orang yang fokus pada dia kecewa, tapi orang yang fokus pada Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara tepat pada waktunya. Haleluya. Masih sanggup dengar khotbah? Haleluya. Jam lagi masih kuat? Saya nggak kuat. Yang pertama tadi kita ada permulaan pemimpin eksternal, internal. Yang kedua ada kesalahan pemimpin, dan yang ketiga ada pertobatan pemimpin. Ayat 26, ketika Hizkia ditegur oleh Tuhan oleh sebab dia menyombongkan kekayaannya, maka dikatakan tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Apa yang akan kita lakukan ketika kita sadar atas salah, merendahkan diri? Sebab kalau tidak, hukuman Tuhan akan menimpa kita. Ketika Hizkia merendahkan diri, tobat minta ampun, minta keangkuhannya, Tuhan berkasihannya. Dia menunda hukuman tersebut sehingga sekalian hukum tidak terjadi pada zaman Hizkia. 2 Tawarik 7:14 firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku tersebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya percaya Tuhan masih menerima pertobatan seorang anaknya. Jika kita mengaku dosa, dia setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Siapa yang harus bertobat? Kita semua. Bukan hanya anak Tuhan, hamba Tuhan, siapapun kita, termasuk saya. Dari waktu kita bertobat, berubah pikiran dari pikiran dunia pada pikiran yang Kristus, dengan ambisi pribadi, dengan keinginan Tuhan. Saya bersyukur di dalam Tuhan Yesus masih ada kasih karunia, kasih yang kekal untuk
dunia yang gagal. Ketika kita merasa diri kita gagal, Tuhan tidak pernah gagal untuk memulihkan dan memakai kita kembali untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Poin terakhir yang saya mau sampaikan dari pembahasan ini. Saudara, kita berdoa, minta berkesan terjadi, tapi jangan paksa Tuhan untuk mengikuti rencana, apalagi kasih kita. Tentu itu adalah yang terbaik. Ya, rencana Tuhan yang jadi, dia sudah rencana kita jadi cuma, bukan kita yang menyodorkan agenda kita dan berkata Tuhan adalah rencana. Karena ternyata ketika dia berdoa, Tuhan memperpanjangkan umurnya 15 tahun lagi. Di Matius 39, di tanggal 15:54, pada saat berusia 42 tahun, dia punya anak. Dan nama anaknya adalah Manasye. Dan menurut Raja 21, Manasye adalah raja yang sangat jahat. Sedangkan kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh raja-raja bahkan oleh orang kafir dilakukan oleh Manasye. Jadi kalau di kerajaan utara itu mungkin Ahab dan Isabel, salah satu yang terutama di kerajaan selatan, salah satu yang jahat itu adalah Manasye. Kenapa orang yang namanya Manasye itu bisa muncul? Kalau Manasye yang ada di belakang sudah bertobat, saudara sekalian. Karena nama Manasye kan ada beberapa juga anak itu, Manasye pasti anak Yusuf, saudara sekalian. Dia bukan anaknya Hizkia. Tapi saudara tahu mengapa Manasye muncul? Itu adalah hasil kelahiran injurannya dalam hidup Hizkia. Jadi kalau Hizkia sakit mati, Manasye tidak pernah lahir. Gak akan ada raja yang paling jahat di antara kerajaan Yehuda. Pandangan kita short pendek terbatas, pandangan Tuhan jauh ke depan. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa, bukan berarti kita pasti tidak, saya juga bingung apa yang terjadi. Tapi kembali pada apa yang saya tulis ini, jangan paksa Tuhan mengikuti rencana dan ambisi kita, karena kita tidak tahu yang terbaik. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Ketika seorang paksa, Tuhan akan izinkan. Tuhan, jika dia jodohku, jodohkan kami. Bukan jodohmu, nak. Tapi jika dia jodohkanlah kami. Bukan, nak. Oke Tuhan, kalau Tuhan jodohku, jodohkanlah kami juga. Jangan maksa, nak. Ya udah deh Tuhan. Kalau gitu, tolong pilihkan orang lain. Tapi orang lain itu mesti wajahnya seperti dia, sifat seperti dia, semuanya seperti dia. Dan kalau Tuhan tidak suka mencarikan orang yang seperti dia, nah, dia aja Tuhan. Yang maksa itu namanya. Kalau pemaksa dia sama Tuhan, hal yang buruk akan terjadi dalam kehidupan. Manusia pada waktu injury time, ketika perpanjangan hidup dari Hizkia, dan dia menjadi raja yang sangat besar. Jadi apa yang kita bisa belajar? Selalu berdoa, minta berkat Tuhan, tapi izinkan Tuhan bergerak dalam rencananya, bukan pada rencana kita. Dan rencana Tuhan adalah Tuhan. Saya juga mesti bertobat dari hal seperti ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu, ada rumah di samping gereja Stereo Heaven itu dijual. Wah, saya pikir bagus deh. Untuk menjualan minggu. Jadi saya harus beberapa musik gereja untuk negosiasi. Hampir harganya udah beda dikit lah. Dan pemilik rumah karena 3 orang saudara bilang, Pak tunggu sebentar, kan dengan narik. Oke, 3 minggu kemudian saya tanya sama pengurus ini, Pak gimana itu, udah jadi belum? Oh iya belum Pak, belum ada. Lu Bapak proaktif dong. Belum kan bisa lepas sama orang lain. Besok saya tanya, begitu ditanya benar kekhawatiran saya, udah dijual, udah beda. Sampai kita kesel, saudara. Kenapa kan kita berteman awal, rumahnya udah mau sampai harga kok dijual, iya ini kakak saya yang jual, saya sih mau jual
ke gereja. Saya gampang nggak bisa tidur. Nyesel gitu. Itu kan nempel di bagian gereja, nempel. Kita bisa punya uang tapi nggak susah sekali. Aduh nyesel. Hidup sampai saya mau sudahlah. Kalau bukan berkatnya nggak akan dapat. Kalau berkatnya dapat. Ya, saya nggak tahu. Tapi saya rasa ngurus dia kurang sergap, kurang cepat gitu sampai disusul semua. 1 bulan kemudian ada orang kasih tahu, Pak, mau bikin rumah. Udah sama orang lain, enggak, ini bukan di belakang gereja, persis di samping gereja, bagian paling depan di jalan lama sudah. Hah? Mau dijual? Dia pernah mau dijual enggak jadi. Sekarang orang butuh duit, mau dijual. Ya udah itu. Yang tidak bisa beli rumah yang di bagian depan. Yang belakang gagal karena Tuhan yang Maha Tahu menyediakan rumah yang paling depan. Dan kalau kita bayar untuk rumah yang di belakang, kita ada kehabisan uang untuk membayar apa yang di depan. Rencana batal dengan segala kekecewaannya, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik yang Dia pikirkan untuk anak. Malam ini kadang-kadang kita mau berkat Tuhan. Aku mau belajar dari seorang pemimpin seperti Hizkia. Dari tengah pergumulan Tuhan yang memberikan kebenaran. Tapi hukuman Tuhan datang karena kesombongan. Tidak memberitakan tentang kasih Tuhan. Tapi hidup berfokus pada diri. Ya Tuhan, aku pulihkan. Karena aku masih ada anugerah yang Tuhan berikan. Karena rancangan selalu baik. Tuhan Yesus memberkati kita dan biar hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kita berdoa. Saya undang para pemain musik. Saya ajak kita menyanyi sebuah lagu. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Amin. D. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan kau sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kau menyediakan yang kau setia, kau mulia. Kau
bisa finishing well, finishing great. Saya percaya itu terjadi dari kita sadar bahwa kemuliaan untuk Tuhan. Kita harus merendahkan hati, memohon belas Tuhan. Mujizat yang saya Tuhan kerjakan. Saya percaya malam hari ini Tuhan masih mengaruh. Saya percaya malam hari ini masih ada mujizat di saudara. Saya ketika kau berdoa merendahkan hati, tidak lagi mengandalkan kekuatan diri dan berkata Tuhan, aku setia yang membentangkan surga daripada sampai dan berkata aku tidak berdaya, tapi engkau yang mengatasi sesuatu. Berperkara dengan sesuatu ini. Pergumulanmu yang terbesar akan menjadi mujizat yang terbesar. Pergumulanmu yang terhebat akan menjadi sesuatu yang terhebat. Saya berdoa kalau ada di antara saudara yang menyadari kegagalan demi kegagalan yang terjadi di mengandalkan diri. Tapi hari ini kita mengambil positif dari sini. Dia mengandalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia ingin mujizat dari Tuhan. Apakah hari ini Bapak Ibu Saudara membutuhkan campur tangan Tuhan saudara khusus dalam hari ini untuk kau memulihkan, engkau dipulihkan oleh Tuhan dan mengalami perkara-perkara baik dari Tuhan. Angkat tangannya silakan. Sebagai Tuhan saya berdoa untuk saudara. Haleluya. Dan kalau saudara tidak keberatan, beberapa orang yang punya pergumulan secara khusus ingin didoakan supaya ada pemulihan. Kalau kita gagal, Tuhan ampuni dosa kita. Kita punya pergumulan dengar dikabulkan dan memang kehendaknya. Hari ini ketika kita berdoa, mujizatnya Tuhan katakan. Kalau saudara ada orangnya, saudara tidak keberatan, bolehkah saudara masuk ke depan? Sebagai bantuan saya mau berdoa untuk saudara. Dan saya percaya Tuhan akan mencahyumi. Siapa yang didoakan khusus akan masuk ke depan. Bapak-bapak atau pria saya sebelah